Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalimat ini tentu sudah sangat sering kita dengar. Ya, karena dampaknya akan sangat panjang bagi orang yang difitnah, yang akan terus mengalami kesulitan karena kesan buruk yang ditimbulkan oleh fitnah tersebut. Lalu bagaimana jika kita yang menjadi korban fitnah dari orang lain? Sedih, kecewa, marah, malu, semua bercampur menjadi satu. Diam akan membuat orang lain membenarkan fitnah mereka. Namun perasaan marah dan bersikap yang berlebihan tentu juga akan merugikan diri kita sendiri. Lalu sebaiknya apa sikap kita ketika menerima fitnah? Apakah ada tuntutan dalam Islam? Nah, di Assalamualaikum Bunda pagi ini, Bang Melki akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa menghadapi fitnah, pasrah atau dilawan. Yuk kita simak bersama Bunda. Gimana ini? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Melki, aku bingung, aku sedih. Oh gitu. Aku galau nih Bang. Galau. Aku ini kan- Kenapa tuh? Aku kan pedagang Bang. Terus Jadi ibu ini pedagang. Iya Bang. Tapi kenapa nih ketawa-ketawa terus dari tadi saya liatin? Tadi Mas, sekarang sedih. Oh iya. Sedih kenapa Bunda? Itu aku dijolimin sama tetangga Bang. Boleh diceritakan Bunda? Itu saya kan pedagang, Iya. difitnah sama tetangga. Waduh. Difitnah apa Bunda? Katanya saya itu pelihara pesugihan gitu. Pelihara pesugihan maksudnya pelihara tuyul? Mungkin Bang, aku juga nggak paham. Ya udah Bu, yang penting jangan pasrah menghadapi fitnah. Ini tenang aja Bunda. Ada yang ahli tentang masalah ini, yaitu Bunda Nada dan Bunda Liza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara nyamuk tadi nengeng. Ya, tadi saya juga pikir itu lebah. Ternyata Bunda nangis. Ya Allah, kenapa Bun? Siapa yang nangis ini? Itu Bunda, tuh. Kenapa Bun? Itu saya dibunda, Saya dibunda. difitnah, Bunda. Nah, iya emang kalau difitnah Bang, udah deh kita udah paling nggak enak banget itu rasanya. Sakitnya di mana Bun? Sakitnya Iya. tuh di sini. Sakitnya itu di sini. Bunda masa difitnah melihara pesugihan. Waduh. Oh. Emang warungnya Bunda itu sukses ya? Alhamdulillah. Oh gitu. Ada orang yang nggak suka berarti Bang. Ada orang yang jadi gak suka memfitnah. nih, memfitnah. Nah, kita terhadap fitnah ini harus pasrah atau harus kita lawan balik nih? Kita bahas di Assalamualaikum Bunda pada pagi hari ini. Bunda yang ada di depan saya ini dari mana? Mar'atun solehah Bogor. Ih, Tuh, Bang, kita juga yang bisa di Bang. sampingnya denger gak Bunda? Ada tuh? suap, pap, 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 pap. Ada gitu-gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Iya. Kasih kita ya. Oke. Ya. Ayo. Jeng jeng, jeng jeng. Jeng jeng, jeng jeng. Bunda maaf. Gayanya cuma saya nggak enak ya. Iya. Bunda santai-santai banget. Kita Nanti kayak kita bakalan ngejahit bikin begini-begini. jingle yang bagus ya. Iya. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Jadi kita akan membahas tentang masalah fitnah. Iya. Kita harus pasrah apa enggak terhadap fitnah, Bunda. Apa yang harus dilakukan sama Bunda ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Sebelum kita membahas makna fitnah, apa sih itu fitnah? Kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia, bahwa fitnah itu adalah ucapan kebohongan yang disampaikan dalam rangka merusak nama baik seseorang. Itu kamus bahasa Indonesia. Enggak tahu kamus bahasa Zimbabwe apaan itu fitnah. Bohong. Oh, bohong. Oh, bohong. Beda tipis sama kita ya. Kalau kita, kalau ini buhom. Kalau kita bohong. Saya belum siap, Bunda. Maaf ya. Bun. Ya. Bunda.
kita mendengar ayat bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sementara ulama itu mengartikan fitnah bukan hanya isi perucapan tentang kebohongan. Syirik, menyekutukan Allah disebut fitnah. Ujian disebut fitnah. Perpecahan, konflik pun disebut fitnah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Al-Quran pertama kali memberikan solusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Kata Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak mencela, yang kesana kesini cuma bisa menyebar fitnah. Tuh, pertama jauhin orang yang sering memprovokasi, ya. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun mengatakan tidak ada obat yang paling mujarab bagi seorang mukmin ketika difitnah adalah sabar. Sabar. Kita nih manusia awam. Baginda Nabi yang begitu mulia pun difitnah. Dibilang tukang sihir, dibilang penipu dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita belajar daripada orang-orang yang besar. Apa Imam Syafi'i mengatakan, apabila engkau difitnah, engkau bersyukur. Bersyukur kenapa? Kalau tidak ada yang ia katakan itu pada diri kita, alhamdulillah bahwa kita tidak melakukan hal tersebut. Empok kagak ngelakuin pesugihan, bersyukur. Tapi apabila yang dikatakan orang tersebut itu benar, kita pun kedah bersyukur, harus bersyukur karena apa? Kita turut diingatkan sama orang tersebut. Jadi bagaimanapun fitnah itu menuju kepada diri kita, pertama jauhi, hindari orang yang sering melakukan fitnah. Kan suka ketahuan tuh. Orang-orang ini udah kelihatan biasanya kalau udah satu circle. Empok tahu circle? Norak lagi kagak tahu circle. Waduh. Enggak, bahasanya Bunda hari ini terlalu tinggi nih. Karena emang saya sering belajar bahasa. Dengan Bang Melki ya. Bahasa banyak bahasa macam-macam Banyak ya. bahasa. Ya, oleh karenanya nih jauhin orang-orang yang biasanya demen gosip, demen gibahin orang, karena dari situ keluar tuh orang yang suka fitnah. Auzubillahiminzalik. Udah Gitu, deket Bun. tuh sama orang-orang yang suka gosip. Itu ngomongin orang tuh udah deket dengan fitnah ya Bunda ya. Iya, hampir. Hampir. Dan kuncinya ya Bunda harus sabar. Hindarin juga, Bun. Jangan dibales Bunda. Bunda sabar. Nanti insya Allah semuanya terbuka. Iya. Bunda warungnya tetap laku. Amin. Ya, amin. Bun. Ya. Bunda. Iya. Kalau ada yang baper banyak pertanyaan silakan kalau mau nanya. Silakan ayo. Bunda yang tengah nih. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Devi dari Majlis Talim Mar'atun Solihah, Bogor. Bogor. Nah iya Bogornya lupa. Baper Bu. Iya. Bun, Ya. waktu aku masih sekolah, Waduh udah lama banget tuh ya. ya udah Waktu masih sekolah Bundanya. udah 35 tahun yang lalu. Ya seumur saya. Iya Bunda Ada- silakan. Ada teman yang memang dia itu cantik. Dia sering memfitnah saya. Tapi saya balas Bun bahwa itu cewek matre. Tapi ternyata kenyataan Bun. Apa? Cewek matre. Nah, saya dengan fitnah itu salah atau berdosa nggak Bun? Karena ternyata dia matre Bun. Berarti ibu itu tidak tahu kalau dia sebelumnya cewek matre. Dah. Ibu mau memfitnah dia. Ya. Ternyata kejadian beneran dia matre. Betul. Nah ibu bisa nebak masa depan ya. Iya ya, hebat ya. Hebat juga. Terima kasih ya Bunda ya. Makasih Iya, Bunda. sama-sama. Masya Iya. Allah. Kita bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.
Jadi assalamualaikum Bunda, setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Kita langsung jawab nih pertanyaan dari Bunda. Bunda kan awalnya mau menebar fitnah nih. Difitnah terus balas lagi sama fitnah. Iya. Ternyata beneran. Beneran terjadi. Iya. Dia kan cewek matre. Iya. Masa sih? Beberapa saat kemudian beneran matre loh. Iya. Nah, Gimana nih ya? Ini fitnah apa enggak nih jatuhnya? Iya. Silakan Bunda. Baik, bahas ya Bang ya. Iya, bahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Iya. Bunda. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah pertanyaannya bagus. Terkait dengan bagaimana ada orang yang gak suka sama kita. Bahkan dia memfitnah kita. Duar. Kita fitnah balik. Nih hati-hati nih. Tapi sebelum saya bahas, jawab ya Bun ya. Pergi ke pasar membeli acar. Ditambah buah. Semakin segar. Perkara yang benar bisa jadi buyar. Nih hati-hati kalau fitnah sudah menyebar. Jangan ya. Jadi berita benar kita sampaikan dengan kebenaran. Berita yang buruk dan belum tentu kebenarannya jangan sampai kita sampaikan. Dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang bisa menyebar kemana-mana. Ini juga yang harus ditahan nih sama manusia, kita. Kadang-kadang kita kalau lagi diuji hati, emang kadang-kadang gitu pengen ngebalas gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya ingat bahwa Allah pernah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu filladzina amanu. Bagi orang-orang, ada nih orang-orang nih Bu, yang memang dia melakukan perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk. Dan mereka menyampaikan berita-berita yang tidak benar di antara kalangan-kalangan orang yang beriman. Nih, hati-hati. Lahum bagi mereka azabun alim, akan mendapatkan azab yang sangat pedih baik di dunia maupun di hari akhirat. Naudzubillah min dzalik. Azabnya sudah didapati baik di dunia, di hari akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan kesusahan hati. Mereka akan mendapatkan sesuatu kesulitan dalam kehidupannya. Dan bukan saja di dunia, itu nanti akan berdampak ke negeri akhirat. Jadi hati-hati, kita memang kadang-kadang ketika bersosialisasi ujiannya adalah orang nggak berbuat tidak sesuai keinginan kita. Ucapannya nyakitin hati kita. Tapi juga kan kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasannya wal kaziminal ghaiza, kalau kita mendapatkan sesuatu tahan, jangan marah, jangan emosi. Karena emosi ini bisa menjadi kunci, bisa menjadi pintu masuknya setan. Kalau udah marah, udah kesel, akhirnya punya sifat benci. Udah benci jadi dengki, dengki jadi hasad, hasad bisa menimbulkan fitnah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang nggak berbuat baik kepada kita, jangan kita balas dengan perbuatan yang sama, tapi kita tahan amarah, kemudian wal'afina anin nas, kita maafin aja ya. Kemudian karena kesal tadi difitnah. Ini yang bahaya. Fitnah dia jadi Matre. perempuan yang matre. Lalu bagaimana? Ternyata benar. Nah, itu lagi. mah kebetulan aja. Kebetulan aja. Gitu ya Bun Karena ya. emang udah tetap kezolimin fitnah ya. Iya, karena emang sebelumnya kezolimin, Iya. doa orang zolim kekabul. Boleh kita mendoakan, tapi jangan mendoakan yang buruk agar dia lakukan yang sama. Iya, gitu. karena Bunda ini dizolimin, akhirnya mengucapkan hal semacam itu. Nah, itu bisa jadi pengijabahan. Cuma ya hati-hati, jangan juga kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Nanti kan bisa kembali kepada kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Kalau kita pengen selamat, jaga lisan kita. Karena selamatnya manusia kalau dia pandai dalam menjaga lisan. Lisan. Apalagi kejadiannya udah puluhan tahun yang lalu ya Bunda ya. Nanti kalau mamanya ketemu sama orangnya minta maaf ya Bunda. Ceritain reunian gitu. Ih kemarin kan saya yang ngomongin kamu matre. Oh iya masa sih? Iya. Menjadi Ntar ribut cerita lagi, aja. Bang. Ribut lagi enggak lah kan udah dewasa kalau sekarang Oh, mah. gitu. Jadi yang sohib malah. Kita foto bareng yuk, kita foto bareng. Geng apa nih kita? Geng fitnah. Ih, jangan Bang. Jangan. Iya, bercanda ya Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Ayo Siapa yang mau silakan. bertanya? Oh boleh. Yang mana nih? Boleh Yang Bunda. ini Bang. Boleh, Yang ini ya? Bun. Ya. Yang ini ya? Ya. Boleh Bunda silakan.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Purwantini dari Majelis Taklim Almarhatun Solehan Bogor. Iya. Biasa dipanggil Bude Dirman. Abu Dirman. Bude Dirman. Iya. Bude Dirman. Bude Dirman. Bude Dirman. Bude Dirman. Bude Dirman. Bude Dirman. Kalau padenya di Jakarta ada. Padenya di rumah di Bogor. Ini sebenarnya Bude apa Budedi. Budedi Dirman. Bude Dirman. Kalau saya punya teman namanya Bu Roro, tapi laki-laki. Iya bener ya, saya udah pernah cerita ya. Saya pernah punya namanya teman Bu Roro, tapi dipanggilnya Pak Bu Roro. Bu Roro namanya Bu Roro. Udah Bang, mau nanya Bang, mau nanya. Iya. Cerita saya kurang menarik ya. Silakan Bunda. Maaf ya. Bagaimana Bun? Bapernya mana, Bapernya Bun? mana nih? Baper Bun. Iya. Bagaimana Bun kalau ada seseorang yang sering difitnah? Terus dia itu akan membalas dengan fitnaan itu karena dia terjolimi ya Bun. Iya. Begitu dia membalas itu takut dengan akan dosa-dosa mungkin ya Bun. Iya. Bunda kayak puisi ya. tapi bagus loh. Maaf ya. Tapi bagus loh. Benar. Itu tertata. menyusun kata-kata Iya Bang. bagus kan saya bilang juga bagus. Iya. Seperti puisi bagus. Dengan tujuan dia akan jerak. Iya. Bagaimana itu Bun? Mohon jawabannya. Baik. Baik. Kaget ya, Bun? Jalan-jalan bawa payung. Ajaib. Kita jawab langsung. Irit ya. Tunnya mana? Saya cuma nonton, bukan pantun, nonton doang. Pan. Bun. Ya. Bunda. Kita nih difitnah. Kita pengen balas agar nih orang jerak. Jerak berdosa. Yeay. Jerak. Kapok. Biar nih orang kapok nggak fitnah-fitnah lagi. Pertama yang harus kita lakukan. Ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kata Allah dalam Al-Quran, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu kabar berita, maka cross check terlebih dahulu akan kebenarannya. Bang Melki kata Bang Beben, Bang Melki penakut. Apa benar? Hah, penakut gimana? Penakut beristri dua? Iya, bener ya Bang? Benar atau tidak? Selain takut, ngeri. Ngeri. Ya, kalau hanya isu lupakan, tapi kalau serius poldakan. Wah, apaan tuh? Polda Bang, Polisi. polisi daerah. Oh iya. Kalau bahasa Krusianya? Oh, belum siap Bunda. Tapi kemarin Bang Melki bilang katanya Polda itu kemarin ada ngomong-ngomong bohdah. Oh bohdah. Udah makin. Bunda dada, bener-bener udah dada. Iya, pohdakan. Polisikan. Karena apa? Jangan langsung kita memberikan maaf, tapi ada hukum. Negeri kita punya hukum, begitupun Islam punya hukum. As-sinnu bis-sinni. Kalau kamu dipatahkan giginya, patahkan juga gigi itu orang. Bales. Al-aina bil-ain. Kalau dicolok matanya, colok lagi tuh mata tuh orang. Ya, wal juruhal qisas, dan luka-luka pun ada kisosnya, artinya balasan yang sama. Hukum dulu baru maaf. Kalau udah dijatuhi hukum baru maaf ya Bude Dirman. Kalau udah dijatuhin hukuman baru dia minta maaf. Ya, apabila fitnah itu isu, kita lupakan. Kita tinggalkan orang yang menyebarkan isu tersebut. Tapi apabila benar yang ia lakukan, maka laporkan kepada yang berwajib. Boleh dibalas. Nggak ada dalam Islam. Kalau kamu diambil hartanya, maafin. Kalau anak istri kamu diganggu, maafin. Tetap ada ikhtiar, ada usaha untuk kita membela diri kita. Namun dalam Islam ada akhlak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faman nafa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, kata Allah, maka pahalanya langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk dia jerak, boleh kita lakukan. Dia nyolok mata kita colok mata dia. Dia noel pipi kita, toel juga pipinya. Tapi jangan kelebihan. Kita dicolok mata doang, udah gitu hidungnya kita colok.
Telinganya kita colok. Harus 2 kali lipat ya. Nanti dibawa ke Polda. Polda. Bun! Ya. Mau mengingatkan sekali lagi tema kita pada pagi hari ini adalah jangan pasrah terhadap fitnah. Bunda ada yang mau nanya, ada yang baper silahkan. Siapa yang mau bertanya? Siapa lagi? Boleh. Yang ini ya Bunda ya. Ketawa mulu saya jadi keluar air mata nih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yeti dari Majelis Taklim Mar'atun Sholihah Bogor. Baper Bun. Iya. Mau tanya Bun, ada orang yang suka sering memfitnah. Suatu saat dia kena balik fitnah Ibu. Nah banyak orang mensyukuri yang memfitnah tadi, syukur loh. Oh mensyukuri itu maksudnya syukur kirain Ya, alhamdulillah. menyukuri ya. Menyukuri. Itu syukur. Menyukuri orang yang fitnah tadi. Disukurin. Iya, mas rasain loh katanya. Oh, Jadi fitnah, dirasain. dirasain. Nah, yang tanya saya Bun, di mana hukumnya orang yang disyukurin tadi? Oh, bahagia di atas penderitaan orang lain. Bener banyak. Salah enggak Bun orang yang masih ternyata. Ya, salah enggak orang yang mensyukuri yang memfitnah tadi? Iya. Ya Bun. Jalan-jalan pakai payung, mohon jawab langsung Bun. Aji. Bunda, itu pantun udah saya pakai tadi. Nggak punya pantun lagi. Ya nggak apa-apa. Pantunnya beda-beda tipis lah ya. Makasih ya Bunda ya. Sama. Iya. Kita mau diri aja apa mau duduk nih? Iya. Udah, silakan. Iya, silakan. Kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih dengan tema kita, jangan pasrah menghadapi Fitnah. Nah. Arohim tadi terlihat tidak kompak ya. Iya, keteletot nih. Sekarang lagi salah-salahan Bunda lihat tuh. Lu kamu sih gitu. Udah, jangan saling memfitnah. Fitnah itu nggak baik. Yang baik ada akui kesalahan. Siapa tadi yang bikin gak kompak? Nah, kita menjawab pertanyaan dari Bunda nih. Kalau ada orang yang terkena fitnah nih, terus Syukurin. Syukur gitu ya. wah kamu sih kemarin fitnah, sekarang rasain tuh. Gitu. Gimana ya Bunda ya? Udah terfitnah, disyukurin pula. Iya. Kasihan ya. Karena memang tadi awalnya dia tukang fitnah Bang gitu. Awalnya. Kan tadi Bunda Liza bilang kalau memang dia melakukan sesuatu perbuatan yang keji, boleh untuk diberikan peringatan, dikasih tahu dengan berbagai macam cara. Di antaranya itu tadi tuh. Bahwa tapi jangan sampai akhirnya menyakiti hatinya gitu ya Bun ya. Bahas Bang. Kita bahas ya Bunda. Baik. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Ada orang yang memang dia punya hati yang kurang baik. Sehingga dia memiliki ucapan juga yang tidak baik. Karena ucapan itu biasanya keluar dari hati. Dan juga hati yang baik ini, ucapan baik akan terpancar dari wajah. Ini kayak wajah-wajah muda di sini kan wajah-wajah yang bida dari surga semua. Insya Allah. Masya Allah. Hatinya bersih, hatinya suci Bang. Masya Allah. Jadi gimana nih kalau ada orang yang sering memfitnah. Tapi ternyata perjalannya waktu dia yang terkena fitnah. Ya, ini hati-hati. Kita boleh untuk mengambil pelajaran bahwa hati-hati dengan ucapan seseorang, ucapan diri kita, karena ucapan itu bisa kembali kepada kita. Karena kata baginda Rasulullah SAW, demi Allah, seseorang ketika mengucapkan sesuatu kebohongan, dia mencela seseorang, demi Allah kata baginda Rasul, dia akan mendapati hal apa yang ia katakan
sebelum ia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, pikir dulu. Kalau memang itu membahayakan diri kita, maka stop, jangan dilanjutkan ucapannya. Apalagi kalau memang sampai menuduh seseorang, memfitnah seseorang, mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ini seolah-olah kalimatnya itu berjalan mencari siapa pemiliknya. Ketika yang dituju tidak sesuai dengan kenyataan, maka kalimat ini akan kembali kepada kita. Naudzubillah wa iyadzubillah. Jadi udah paling benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita pengen selamat, yaitu jagalah lisan. Kemudian sudah betul apa yang dikatakan oleh ulama, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiran. Beruntung orang kalau dia mendahului akal pikirannya, baru hawa nafsunya. Jangan langsung mengucap karena hawa nafsu. Jangan segera bertindak karena ikuti hawa nafsu. Pikirkan apakah itu baik ataukah itu tidak. Karena semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Fitnah yang kecil bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Apalagi fitnah yang besar. Makanya ada pepatah yang mengatakan fitnah lebih kejam dari tidak fitnah. Allahu Akbar. Ya benar dong. Iya benar sih. dong. Lebih kejam daripada tidak fitnah. Iya dong. Oh iya. Bohong lebih kejam daripada tidak berbohong. Iya benar Bunda. Pinter ya. Pintar. Cakep. Cakep ya. Cakep. Bun. Ya. Bunda. Masih ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh iya. Oh ya, orang dalam. Maaf ya Bunda ya, orang dalam dulu nih. Iya. Siapkan passwordnya. Baper nih Bun. Itu cakep, itu bagus tuh. Sekarang nambah gerakannya. Iya. Tengkuknya begini-begini. Bagus, itu bagus. Naik gaji ya. Iya. Biasa di lantai 1, gajinya besok Lantai lantai 2 2 ya. Gimana Damar? Jadi gini Bun, kalau ada orang yang difitnah tapi dia pasrah. Apakah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada. Nah, Waduh. Itu nggak ada kaki saya di sana ya. Injek ya Bang. Tusuk itu. dan ada nggak kisah di zaman Nabi Bun? Baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Kita difitnah tapi kita pasrah. Apakah ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kekuatan modal utama seorang mukmin, modal utama seorang nabi dan rasul itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu kala Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu baginda Nabi Muhammad SAW, sedang menjabat gubernur di negeri Kufah. Ada selentingan kabar kepada khalifah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah melakukan sholat. Seketika itu langsung ditegur oleh khalifah, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, betulkah kabar tersebut? Tertawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mengatakan itu, ia sholat bersamaku. Bahkan aku memanjangkan sholatku sebelum dan setelahnya 2 rakaat. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas cuma tertawa. Dan seketika itu pun pernah Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar kabar, mendengar fitnahan tentang sahabat yang lain. Sayyidina Ali difitnah, Umar difitnah, Utsman bin Affan difitnah. Oleh seketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rabb, ya Allah, apabila ada sekelompok orang atau pemuda yang menyebarkan berita fitnah tentang pemuka-pemuka agama, maka berikanlah petunjukmu. Suatu saat terjadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri setelah mengucapkan hal tersebut, ada unta nyeruduk sebuah sekumpulan kelompok. Ada satu orang pemuda habis tuh sama unta dijejak-jejak, karena itu merupakan doa daripada sahabat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertolongan daripada Allah. Kita dizolimin, kita difitnah, kita doa, Masya Allah itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang terfitnah di luar sana, yang terzolimi, banyakin doa. Pertama tentunya doa kebaikan, agar nih orang taubat daripada perbuatannya. Yang kedua, jangan mendoakan berlebihan. Udah tahu yang ngefitnah, contoh si fulan, oh ini anaknya biar kena, uaknya biar kena, ya. Jangan kita berlebihan, nih orang yang mau fitnah tapi kita malah ngedoain semua anggota keluarganya. Dan jangan juga kita mendoakan agar ia melakukan dosa yang sama. Karena menyerukan orang untuk berbuat fahish, untuk berbuat kemunkaran, itu dilarang di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Jadi bakal ditolong Bang Damar. Ada kisah nyatanya Ada tuh. kisahnya. Itu Damar ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih
Masih seru ya tema kita pada pagi hari ini ya. Sebenarnya kita udah menutup lah untuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi spesial buat Bunda hari ini boleh baper lagi. Satu lagi siapa? Siapa yang mau baper? bertanya? Boleh. Wow, Bunda-Muda. Bunda-Muda. Silakan Bunda. Hah? Semuanya pakai hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kavi dari Majelis Taklim Mar'atun Sholihah Bogor. Iya. Baper nih Bun. Iya nih. Jadi gimana? Misalnya seandainya ada seorang wanita, dia dicerai oleh suaminya karena difitnah dia tuh berselingkuh. Kenyataannya enggak. Tapi si suaminya itu gimana kalau dia lebih percaya sama fitnah itu daripada sama Istrinya? pasangannya sendiri. Gitu aja. Oh iya. Jadi ada pasangan yang bercerai gitu ya? Iya. Ya kakak ya? Dikarenakan istrinya difitnah, Iya. lakinya lebih percaya sama fitnahan dibanding istrinya. Pasangan macam apa seperti itu? Macam apa? Namanya juga pasangan. Kita harus mencari yang pas. Karena tidak pas akan menjadi angan-angan. Oh gitu, betul Bagus ya? juga. Bagus. Pintar. Iya, Ajib. Kita bahas deh satu ini pertanyaan dari Bunda Kavi. Lanjut, Gimana nih? langsung. Langsung aja langsung. Baik, Bun. Ya. Bunda. Ini akibatnya ketika ada berita yang datang dari orang yang fasik seperti yang Bunda Liza sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kata Allah dalam Al-Qur'an, "Inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Allah sudah perintahkan kepada kita kalau ada datang berita dari orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang masih suka melakukan dosa-dosa yang kecil gitu ya. Ini fatabayyanu, Allah sudah mengingatkan bahwa ayo tabayyun. Cari dulu penjelasan, cari dulu kebenarannya, jangan langsung diterima. Sangat rugi besar apabila langsung menerima berita dari satu pihak. Ketika sudah terjadi akhirnya baru tahu ternyata istrinya Gak selingkuh. selingkuh. Udah ditalak itu mah. Udah ditalak, juga istrinya udah punya jodoh yang lain. Ayo. Cepet banget. Artinya setelah masa Iya, idah setelah Bang, masa gitu. Nyesel pasti suaminya. Nyesel belakangan, karena kalau yang belakangan udah pasti penyesalan. Kalau yang depan, duluan pendaftaran. pendaftaran. Nah, iya benar juga sih. Iya, jadi makanya Bunda, kalau tidak ingin menyesal di kemudian hari, kalau kita mendapatkan berita, apakah itu berita yang memang kita yakin sih ini benar, tapi jangan juga langsung diterima. Tapi harus perlu adanya tabayyun. Makanya pantas Allah firmankan semacam itu, karena berita-berita ini kan harus betul-betul jelas. Karena kalau nggak jelas akhirnya bisa mengecewakan kita, bisa merugikan kita. Yang dikhawatirkan fitnah itu yang kita terima akhirnya bisa ada sehingga kepercayaan kita berkurang, kemudian semakin panjang, semakin hari, akhirnya kita memiliki kekecewaan yang panjang kepadanya. Akhirnya benci nggak ada alasan, marah nggak ada alasan, cemburu nggak ada alasan. Kenapa? Karena makan fitnah yang belum tentu kejelasannya. Iya benar. Jadi Dulu juga perlu pernah ya Bun ya. ditabayunkan. Apa tuh? Siti Aisyah, istri Betul. daripada baginda Nabi Muhammad SAW difitnah. Ia berduaan dengan Sofwan, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul bingung, satu ya istri, yang satu fitnah di luar nih udah kenceng. 1 bulan setelahnya baru dapat turun wahyu. Rasul diamkan terlebih dahulu, enggak langsung ditalak, enggak langsung dipercaya, didiamkan terlebih dahulu. Setelah itu baru ada kabar, ada wahyu kalau hal tersebut itu adalah bohong dan yang menyebarkan pun orang-orang sekitar baginda Nabi Muhammad SAW. Nauzubillahi min dzalik. Jangan langsung gegabah ngambil keputusan. Bener, nyeselnya seumur hidup. Pasti, jadi perlu waktu dulu, tabayun dulu, dan juga jangan langsung dibawa emosi. Pasti nanti ada keputusan. Apalagi kita minta kepada Allah, Allah akan bukakan kebenarannya. Benar. Jalan-jalan ke Bali, jangan lupa melihat panda. Ajib. Nanti kita akan kembali. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Wah. Bentar. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum
gimana nih Bunda kesimpulannya? Kita kalau terkena fitnah apa yang harus kita lakukan? Pertama tentu kita harus tabayun, meng-cross check terlebih dahulu. Yang kedua waspada, jangan sampai kita ikut dalam satu kelompok yang emang demen ngomongin orang, demen gibahin orang. Dan tentunya yang ketiga jaga amanah. Biar terhindar daripada fitnah. Biar terhindar dari fitnah, jaga amanah benar. Betul, dan memang ujiannya manusia kadang-kadang ya Bun ya, suka ngedengerin ini, akhirnya asyik aja dan kita juga ikut akhirnya memfitnah orang lain. Naudzubillah min dzalik. Karena Allah pun juga cantumkan dalam Al-Quran. Ini kalau memang fi qulubihim maradun, kalau hatinya ini sakit, berarti ucapannya juga yang keluar akan menyakitkan orang lain. Hati-hati, fazadahumullahu marada. Nanti kalau dia tidak segera obati hatinya, dia tidak tekap mulutnya untuk tidak berbicara, maka khawatirnya fazadahumullahu marada. Allah akan tambahkan lagi rasa penyakit di dalam hatinya, sehingga bukan saja hatinya yang sakit tapi juga bisa menyakiti orang lain. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari fitnah dan memfitnah ya Bunda ya. Amin. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bunda Lisa boleh pimpin doa ya buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna a'udzu bika min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar wa 'adzabil fitnatil mahya wal mamat wa 'adzabil fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab kubur, daripada azab api neraka, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Juga lindungilah kami dari fitnatul masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada. Terima kasih teman-teman dari Ar-Rahim. Terima kasih buat teman-teman yang bunda-bunda, maksud saya bunda-bunda yang ada di studio, dan juga terima kasih buat bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke Assalamualaikum Bunda, nih DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan